Hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Hutang harus dibayar. Kembalikan uang keringatku. Berita dari stasiun ini baru-baru ini, grup Lucy tiba-tiba diserang oleh serangan tak dikenal. Saham turun drastis, kerugian lebih dari 10 miliar. Ayo serbu. Bayar utang, bayar utang. Direktur utama, proyek kami di luar negeri rusak parah. Hampir seluruhnya hancur. Jika terus begini, posisi orang terkaya grup Lucy mungkin akan beralih tangan. Masalah pesawat cadangan ini akan kutangani sendiri. Beritahu divisi luar negeri, rapat besok pagi. Sekarang perusahaan internal, orang-orang resah. Anda pergi sekarang, mungkin tidak tepat. Lalu katakan padaku apa yang harus kulakukan? Apakah harus hanya melihat grup Lucy diturunkan dari takhta? Apa? Sudah menemukan YR? Bagaimana, Aming? Orderannya bagaimana? Bisa. Itu masih oke. Dan kamu, saudara? Hari ini masih oke, Paman Lu. Antar belasan order. Bisa. Hei, Laulu. Hei, terima kasih. Lalu selama ini melalui bimbinganmu, uang yang kudapat dari saham ini bahkan biaya operasi ibuku dan cicilan rumah kami sudah teratasi. Hahaha. Bagus, hahaha. Aku sangat berterima kasih padamu. Paman Lu, biaya sekolahku juga sudah ada. Utang ayahku juga sudah lunas. Benar-benar tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Tidak apa-apa. Tapi Laulu, tapi kembali lagi. Kamu begitu hebat. Mengapa tidak beli sendiri? Kamu hanya mengantar makanan. Uang sekolah anak ini kapan bisa terkumpul? Ini hanya uang kecil. Aku tidak tertarik. Uang kecil, uang kecil. Hahaha. Rolls Royce. Wah, wajah ini tubuh ini luar biasa. Hahaha. CEO grup Lucy, Xu Yun, membawa kartu hitam emas Dizun, menyambut YR mengambil alih Lucy. Menyambut YR mengambil alih Lucy. Menyambut YR mengambil alih Lucy. YR, silakan terima kartu. Hei, cepat-cepat, bangun. Silakan terima kartu. Kartu apa ini? Apa YR? Ini kartu hitam emas Dizun. Anda adalah dari grup Lucy, YR. Aku hanya pengantar makanan. Apa YR? Aku tidak tahu. Tidak salah, Anda adalah YR dari Lucy. Bagaimana kamu bisa mirip sekali denganku? Jangan heran, kau dan aku sebenarnya adalah saudara kembar. Sejak aku mengambil alih Lucy, lebih dari 20 tahun ini, aku terus mencari keberadaanmu. Tidak kusangka adik sekarang hidup begitu melarat. Kau adalah kakakku, benar. Wajar jika kau tidak ingat. Sejak kau berusia 3 tahun hilang, kini 40 tahun telah berlalu. Lalu ada apa kau mencariku? Aku ingin kau mengambil alih Lucy di semua bisnis dalam negeri. Jangan bercanda. Aku hanya pengantar makanan. Mana paham mengambil alih perusahaan. Lu Janlin, pada usia 20 mendirikan di luar negeri perusahaannya sendiri. Dalam 3 tahun mencapai puncak global. Melompat menjadi bintang baru bisnis. Pada usia 25 mencapai kebebasan finansial. Jika bukan karena hilangnya yang misterius 15 tahun lalu, pencapaiannya sekarang tidak terbayangkan. Ini semua adalah fakta yang tidak bisa kau sembunyikan. Karena kau sudah menyelidikiku, maka aku akan jujur. Hari-hari penuh tipu muslihat itu sudah tidak cocok untukku. Aku sekarang dengan kemampuanku sendiri bisa menghidupi kami bertiga. Tolong kalian, jangan buang waktu lagi untukku. Aku menghormati pilihanmu. Kalian makan lagi sebentar. Aku pergi ambil pesanan. Baiklah. Pesawat cadangan segera ke luar negeri. Tapi ketua, dia belum setuju. Tidak apa, dia akan mencarimu. Pak, pesanan Anda. Lu Janlin. Cao Jiangguo. Sudah lama tidak ketemu. Kok jadi pengantar makanan? Dulu waktu sekolah, kamu ranking terbaik di kelas. Sekarang kok jadi begini? Jiangguo,
Anakku mau kuliah, butuh biaya. Oke, tunggu sebentar. Aduh, Begini, kamu turun beli kotak super tipis. Uang sisa milikmu. Anakmu kan lulus universitas, anggap saja hadiah. ini Ambil kembali, baru milikmu. Paham? Oh, oke, baiklah, Bos Zhao. Bagilah. Halo sayang, aku kasih kabar baik. Aku baru terima pesanan besar. Biaya kuliah anak kita segera terkumpul. Halo sayang, aku kasih kabar baik. Aku baru terima pesanan besar. Biaya kuliah anak kita segera terkumpul. Bos Zhao. Banyak akal. Kamu benar-benar jahat. Aku tidak jahat. Kamu akan cinta? Hahaha. Ambil ini. Ganti. Biar aku lihat. Cocok tidak? Bos Zhao. Kamu lihat. Cocok tidak? Cocok tidak? Coba. Aku tahu. Bos Zhao jahat. Jahat. Jahat berarti suka. Bos Zhao. Aduh, Bos Zhao. Barang Bos Zhao. Barang Bos Zhao. Merusak suasana. Aduh, malam masih panjang. Kita main pelan-pelan. Aku tidak sabar. Bos Zhao. Barang Bos Zhao. Mu Ting Ting. Suamiku. Cao Jiangguo. Apa kamu harus kasih aku penjelasan? Kamu si pengantar makanan, berani sama member VIP kami, Bos Zhao berteriak. Ting Ting, ini kan suami lucumu. Lu Janlin, dulu waktu sekolah kamu terkenal. Sekarang kamu miskin. Manajermu hidup sama orang begini bener-bener sial. Bos Zhao si miskin ini jangan-jangan mau cari keuntungan, hah? Zhao Jiangguo, waktu sekolah aku sering bantu kamu. Kamu balas seperti ini. Bukankah aku balas budi? 10.000 untuk jasa, masih kurang teman sekelas. Lihat, aku beli untuk Ting Ting baju pilihan. Cocok tidak untuknya? Apa tidak seru? Ternyata kalian diam-diam mesra. Lu Janlin. Kamu terlalu sombong pada diri sendiri. Aku dan Bos Zhao selalu terbuka. Kamu tidak punya apa-apa. Kenapa wanita cantik seperti ini tinggal sama kamu? Di usiamu tidak punya prestasi, pantas manajermu sama Bos Zhao. Benar. Bos Zhao bisa kasih semua yang ku mau. Sedangkan kamu, cuman orang yang anak saja tidak bisa menghidupi. Lalu selama ini kebaikanku padamu, aku beri segalanya. Kamu lakukan hal memalukan. Kamu buat anak kita bagaimana? Oh, anak? Maaf, anak bukan milikmu.
Apa? Bukan anakku. Ternyata masih penerima sisa. Terima kasih padamu. Anak kita berdua dibesarkan hingga sebesar ini. Kau si miskin. Berdasarkan apa? Biarkan ibu dan anak itu ikutmu menderita. Orang tak berguna ya tetap tak berguna. Hanya bisa dimanfaatkan orang lain. Tuan Muda Zhao akhirnya kembali ke keluarga. Hei, Kau tak mampu beli mobil, tak mampu beli rumah. Bahkan uang sekolah anak kau tak bisa keluarkan. Setelah tanda tangan cepat pergi. Si miskin jangan kotori lagi lantai hotel ini. Lu Zanlin, sekarang kau tahu ketidakmampuanmu. Masyarakat ini sangat realistis. Barang yang tak mampu kau beli di hadapanku Zhao Jiangwo. Tak layak disebut. Cao Jiangguo. Apa mau? Mau berkelahi denganku? Pukul aku pukul. Kalian berdua takkan mati baik. Ya baik. Teka mati baik. Aku tunggu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini untukmu. Pegang baik-baik. Layani aku baik-baik. Sayang, Bos, malam ini aku akan melayanimu dengan baik. Hahaha. baik. Pukul dia. Pukul sampai mati. Hari ini baru kusadari, tak punya uang dan kekuasaan, hanya bisa dipermainkan orang, menderita banyak hinaan. Zhao Jiangguo, Mu Tingting, terima kasih telah menghancurkan mimpi tak realistisku, membuatku benar-benar tersadar. Mulai sekarang identitasku akan membuat kalian tak mampu mencapainya. Herye, siapa yang melukaimu hingga seperti ini? Shuyun, aku tanya padamu, kata-kata hari ini masih berlaku? Berkata jujur. Herye, kau sudah paham. Shuyun, aku tanya padamu, urusan grup Lucy, apakah aku yang memutuskan? Anda yang memutuskan. Baik. Aku tanya lagi, dana grup Lucy, apakah aku yang mengatur? Anda bebas mengaturnya. Baik. Tak balas dendam bukan pria sejati. Zhao Jiangguo, Mu Tingting. Mulai sekarang, aku akan menghancurkan kalian dengan kejam menginjak-injak. Aku tahu kalian cari aku berdandan sebagai Lu Chengyu, ingin aku stabilkan situasi dalam negeri. Tapi, Tuan Lu, tenang saja. Anda sekarang pemilik grup Lucy. Tak ada yang akan keputusan yang diajukan punya keberatan. maka aku tenang. Tuan Lu, masih ada hal penting. Katakan, Direktur utama ingin Anda bantu dia penuhi perjanjian pernikahan ini. perjanjian pernikahan, aku sudah sepuh, baru saja bercerai. Ini tak pantas. Apalagi kita berdua, meski tampak sama persis, tapi pasti dua orang yang sangat berbeda. Ini tak pantas. Tuan Lu, Anda terlalu khawatir. Sejak direktur utama memimpin grup Lucy, tak pernah muncul di publik. Bahkan calon pasangan pernikahan terhadap identitasnya juga tak tahu sama sekali. Ternyata begitu. Baiklah, aku akan pergi. Yun Waning. Direktur Yun, Grup Shengding memenangkan tender ini, hak menyelenggarakan jamuan malam.
Jika membiarkan Tuan Zhao berhubungan dengan grup Lushi, bagi kami, situasi akan sangat serius. Lalu apa? Grup Qixing kami adalah pemimpin bisnis Shanghai. Direktur Yun, Anda siang tadi bertemu dengan tamu misterius? Tolong Anda layani dia. Direktur Yun, sebenarnya seperti apa seseorang berani menyita waktumu seluruh sore? Yang tak pernah kutemui tunangan. Halo, Maaf lama menunggu. Kita sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. tidak mungkin. Tidak penting. Bagaimanapun kamu berpenampilan, tetap tak bisa menutupi sifat kampunganmu. Aku hanya tidak merapikan diri saja. Apakah kamu tahu bos kami, Yun Waning, adalah pemimpin bisnis Shanghai dari grup Qixing, pemegang kekuasaan tertinggi. Kelas sosialnya adalah untuk orang sepertimu, yang tua dan miskin. Seumur hidup tak akan bisa mencapainya. Apa maksudmu? Aku bilang kamu tidak pantas untuk bos Yun kami. Kamu bukan bos Yun. Tentu saja bukan. Kamu pantas ketemu bos Yun kami. Tawarkan harganya. Berapa banyak bisa membeli surat pernikahan di tanganmu? Surat pernikahan ini kamu inginkan? 3 hari lagi, grup Qixing nilai pasar menguap 200 miliar, saham anjlok, pasar meleleh. Uangmu yang sedikit ini simpan untuk kabur sendiri. Soal surat pernikahan, anggap saja hadiah untukmu. Tuan Lu. Tuan Lu. Tolong berhenti. Fang Yuan. Siapa yang izinkan kamu ambil keputusan untukku? Bos Yun, orang seperti dia sama sekali tidak layak kamu buang waktu. Diam. Ya, Tuan Lu, sungguh maaf. Saya minta maaf di sini. Saya benar-benar tak menyangka Anda bukan datang untuk uang. Bos Yun senang menguping. Tuan Lu, kamu juga seharusnya tidak mengutuk saham grup Qixing anjlok. Saya tidak mengutuk, ini hasil dari kemarin setelah dievaluasi. Evaluasi. buruk Bos Yun. Proyek baru grup kita dihentikan darurat. Rusak parah, takutnya sudah tak tertolong. Bagaimana bisa begini? Beritahu semua. Segera adakan rapat darurat. Ya, Kalian bahkan jika kembali tak akan berguna. Mengapa begini? Bos Yun dia tak mengerti apa-apa. Ayo kita cepat pergi. Kata-kata saya selanjutnya sebaiknya kalian ikuti. Hentikan kissing semua proyek saat ini. Ambil proyek energi baru yang dihubungi minggu lalu, maka akan dapat investasi besar masuk pasar. Cukup untuk atasi kesulitan. Kamu orang tua miskin pengecut, di sini ajar kami bekerja? Sangat takut karena sebelumnya saya benar. Saya. Halo Bos Shu. Ini saya Presiden Grup Qixing Yun Waning. Yang kami sebut minggu lalu, proyek energi baru, bisakah dihidupkan kembali? Apa? Kalian akan mulai proyek energi baru? Bagus sekali. Grup Qixing di energi baru bidang punya keunggulan cukup. Saya mewakili Lushi segera ke grup Qixing injeksi dana 50 miliar. Bos Yun, kerjasama yang menyenangkan. Tuan Lu, apakah Anda dari grup Lucy? Dia hanya kebetulan tepat berkata. Investasi tadi tapi diputuskan Bos Shu. Seperti dia, orang tua miskin. Bagaimana mungkin berhubungan dengan grup Lushi? Dia benar. Aku hanya seorang pengecut yang selalu diabaikan. Kebetulan Margalu. Surat pernikahan kembali padamu. Ambil saja. Apa maksudmu? Pernikahan ini tidak saya batalkan.
Bos Lu. Malam ini penyelenggara makan malam lelang adalah grup Shengding. Anda lihat apakah mau mewakili chairman tampil sebentar? Lagi pula, seluruh bisnis Shanghai ingin bertemu dari grup Lushi, pemegang kekuasaan di balik layar. Karena itu grup Shengding, tentu saya akan pergi. Proyek Cixing tambah 80 miliar lagi. Tepat di makan malam lelang malam ini umumkan. Ini adalah proyek bagus yang langka, layak investasi. Yun Waning adalah wanita yang cerdas. Karena dia tidak batalkan pernikahan, maka beri perlakuan khusus. Ya, Nyonya Yun, kenapa Anda tidak batalkan pertunangan lagi? Dia tua dan miskin. Benar-benar bukan pilihan yang baik. Saya sedang berpikir begitu berbakat dalam bisnis. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Jadi, Anda baru saja mengujinya. Mungkin dia hanya kebetulan benar. saya harus tahu siapa yang akan saya nikahi. Seperti apa orangnya. Tidak. Tuan Lu bernama Lu. Apakah dia adalah pemimpin grup Lucy? Hanya karena statusnya, dia tidak ingin mengekspos diri? Nyonya Yun, Anda berpikir terlalu banyak. Grup Lucy Project di luar negeri mengalami masalah besar. Dia sangat sibuk. Bagaimana mungkin ada waktu untuk ini? Beri perintah, secepatnya selidiki identitas Tuan Lu. Gunakan semua cara kita. Saya ingin hasilnya sebelum pesta tender. Hari ini adalah hari besar grup Shengding. Yang datang dan pergi adalah orang-orang terkemuka. Gunakan kelebihanmu dan layani mereka dengan baik. Ah, tenang saja. Saya pasti akan meyakinkanmu. Tuan Wang, Tuan Li, kalian berdua minum di sini sendiri terlalu membosankan. Saya tidak melayani kalian dengan baik, itu salah saya. Mari saya bersulang untuk kalian. Jika tidak ingin ikut Tuan Zhao, bisa ikut saya. Saya jamin perlakuan untuk manajermu pasti yang terbaik. Pekerjaannya juga tidak sulit. Kita bisa secara pribadi mendalami lebih lanjut. Siapa orang itu? Para tokoh besar Shanghai semua sudah saya lihat. Wajah ini benar-benar asing. Dua Tuan, dia bukan orang penting. Dia adalah mantan suami saya yang tidak pantas. Hah, begitu rupanya. Lu Janlin, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana saya masuk tidak ada urusannya denganmu. Jangan-jangan kamu menyusup sebagai kurir? Di sini, semua adalah orang kelas atas. Bukan tempat untuk kurir seperti kamu. Mu Ting Ting, selagi suasana hati saya masih baik, bawa omongan kotormu dan pergi jauh. Wanita seperti ini, melihatnya sekalipun menghina mata saya. Kenapa? Terkena titik lemahmu? Pergilah dengan bijak. Kalau tidak dibongkar oleh orang kelas atas di sini, akibatnya tidak bisa kamu bayangkan. Baik, saya akan lihat akibat apa yang terjadi. Hanya kamu mau melawan seluruh kelas atas Shanghai? Tidak heran suasana Shanghai kacau, berantakan. Semua karena orang tidak pantas sepertimu, yang merusak. Menurut saya, kamulah yang tidak pantas. Lu Zanlin, kamu malah mengejar ke sini. Kamu seperti perekat, sulit dilepas. Tidak apa, hari ini saya Zhao Jiangwo dalam mood baik akan memberimu sisa makanan agar kamu makan enak. Orang seperti dia tidak layak dikasihani. Tuan Zhao, Anda masih terlalu baik hati. Tuan Zhao, pesta malam ini tidak hanya Tuan Xu dari grup Lucy yang akan datang, tapi juga tokoh besar di belakangnya akan muncul. Biarkan dia di sini. Jika terjadi masalah, yang terkena dampak adalah seluruh Shanghai. Tidak apa-apa, dia tak bisa bikin masalah. Tepat sekali, biarkan dia sadar posisinya. Zhao Jiangwo, kamu harus biarkan aku di sini. Kalau aku pergi, pesta tender ini mungkin gagal. Lu Janlin, kamu membual berlebihan? Tanpamu, bumi tetap berputar. Haha, lupa kasih tahu.
Dengan susah payah anak yang kau besarkan 2 hari yang lalu masuk silsilah keluarga Zhao. Sekarang kamu harus panggil Tuan Muda Zhao. Haha. Mu Ting Ting, hutang kita akan dihitung satu-satu. Berani-beraninya. Seseorang seret dia keluar. Siapa berani sentuh dia? Nyonya Yun, aku tahu Anda baik. Urusanku, Zhao Jiangwo, Anda mau ikut campur. Benar, orang ini kulindungi. Maksudmu adalah melawan Zhao Jiangwo? Melawan. Grup Shengding belum pantas berteriak di depanku. Yun Waning, katakan padaku, bagaimana semua yang hadir bisa menyinggung Anda? Nyonya Yun ini... Apa? Semua yang hadir terhadap tunanganku punya masalah besar? Tunangan? Nyonya Yun, apakah Anda keliru? Dia adalah mantan suamiku yang tak berguna. Nyonya Yun, pandangan Anda terhadap pria tidak bagus. Buta, kamu pantas bicara denganku? Kamu untuk aku, lawan mereka layak. Layak. Ya. Lu Zanlin, kukatakan kenapa kamu begitu percaya diri. Ternyata kamu dapat dukungan. Cao Jiangguo, kebiasaan sok taumu sama sekali tak berubah, masih seperti waktu sekolah. Hal yang kau lakukan padaku, aku tak lupa. Ingat apa? Kamu cuma pengantar makanan. Fang Yuan mau apa? Nyonya Yun tidak dengar. Aku bilang dia cuma pengantar makanan. Fang Yuan mau memberontak? Nyonya Yun, jangan lupa identitasnya adalah Anda yang suruh selidik. Lagi pula Anda juga uji dia. Aku hanya sampaikan fakta ke semua orang. Apa masalahnya? Kamu... Benar. Semua yang hadir sekarang tahu identitasnya. Nyonya Yun masih pura-pura bodoh? Fang Yuan berani khianat aku. Dia tak hanya khianati Anda, proyek baru grup Cixing rahasia inti adalah dia yang bocor ke Zhao Jiangwo. Meremehkanmu, cukup pintar. Nyonya Yun, orang mengejar yang tinggi. Sekarang, Tuan Zhao didukung grup Lushi. Setelah malam ini, akan melesat. Sedangkan grup Qixing bangkrut. Benar. Malam ini, tunggu di belakang grup Lucy orang penting datang, perusahaanku dapat investasi besar. Semua yang hadir, aku berterima kasih. Tapi kalian berdua segera pergi. Tuan Zhang, nanti jangan lupa akan kami. Haha, ada aku juga. Tidak, tidak. Mulai malam ini, grup Cixing akan jatuh, dan itu karena kamu bawa orang tak berguna ini ke sini. Kamu akan tertancap di tiang aib. Lu Janlin, kamu sial. Pergi mana bawa sial? Nyonya Yun, sekarang menyesal masih ada waktu. Kalau tidak, setelah malam ini, kamu jadi musuh dunia bisnis Shanghai. Waning, aku pernah antar makanan. Tapi niatku membantumu tulus. Kalau begitu, maka aku Yun Waning menunggu kalian semua. Tak sangka kau lakukan untuk seorang tak berguna ini, sampai sejauh ini. Aku ternyata salah menilaimu. Hadirin, pemenang malam ini hanya aku. Grup Shengding hanya milikku, Zhao Jiangwo. Baik, baik, baik.
Kau salah. Pemenang malam ini adalah grup Qixing. Grup Cishing hanya akan jatuh. Kalian berdua hanya pantas berlutut. Baik. Maka kita lihat nanti. Liu Zhengming tiba. Perwakilan Liu, Bos Shu tidak ikut. Bos kami sangat sibuk. Jadwalnya bisa kau tanya? Tidak berani. Kontrak ini Bos Shu percayakan padaku untuk ditandatangani dengan hadirin. Bos Zhao, ini adalah grup Lushi yang menghargaimu. Bos Shu belum sampai, kontrak sudah dikirim. Lu Janlin, ku bicara padamu. Pemenang malam ini pasti aku. Perwakilan Liu, aku pemegang kuasa grup Shengding, Zhao Jiangwo. Kita tanda tangani. Zhao Jiangwo. Kontrak ini untuk grup Qixing Ibu Yun Waning. Apa? Apa terjadi? Perwakilan Liu, Anda salah ya? Haha. Bos Yun, ini kontrak dari Bos Shu untuk Anda. Nilai 80 miliar, silakan lihat. 80 miliar. Ini 80 miliar. Harga fantastis. Aku? Karena Bos Shu tentukan. Tanda tangani saja. Baik. Aku wakili grup Qixing ucapkan terima kasih kepada perwakilan Liu. Zhao Jiangwo, aku tak salah lihat orang. Masih merasa dirimu malam ini pemenang terbesar? Lu Janlin, kau siapa sebenarnya? Lu Janlin, kau. Jangan-jangan kau. Ku bilang tanpaku. Tak ada semua ini. Termasuk kontrak ini. Apa artinya? Kontrak ini kau yang suruh? Tidak. Kalau tidak, Aku belum pergi. Kau sudah pakai nama grup Lushi kami, bicara sombong. aku memalsukan grup Lushi. Shuyun, oh Shuyun, bawahan bodohmu dari mana dicari? Kurang ajar. Kau tak hanya palsukan nama grup Lushi, bicara sombong, sekarang berani lawan Bos Shu kami. Kau tak takut mati? Bilang aku kurang ajar. Identitasku sekarang belum bisa kau ukur. Tak terukur. Kau pikir kau bos kami? Kau agak pintar. Kau ini apa? Berani palsukan bos lu? Aduh. Cuma sia-sia. Aku kira kau orang hebat yang tinggi. Lu Janlin, kau dapat kontrak 80 miliar. Lalu bagaimana? Bos Shu belum sampai. Semua ini belum selesai. Semua harus berakhir. 3 menit. Aku suruh Shuyun sendiri hancurkan mimpimu. Hampir mati. Masih keras kepala. Shuyun, aku batasi 3 menit harus sampai atau kau pikirkan posisimu perlu diganti. Aku sarankan jangan bicara besar lagi. Bos kami akan ungkap kebohonganmu. Shuyun di matamu dianggap hebat. Di sini dia hanya bawahan. Lu Janlin. Kemampuanmu bicara besar semakin hebat. Sayang, kau hanya punya mulut. Kalau begitu, maka aku lihat untuk semua apakah benar atau palsu. Halo, nomor yang dituju sudah mati. Coba lagi nanti. Telepon mati. Apalagi yang bisa dibicarakan? Lalu apa masalahnya telepon mati? Baru saja saya sudah mendengar Pak Lu menelepon Nyonya Shu. Mungkinkah saya yang berbohong? Sejujurnya, semua orang hari ini Nyonya Shu khusus memperingatkan saya, dia akan menemui seorang pejabat besar dan akan menangguhkan semua panggilan telepon. Dan dia
sejak mengaku sudah berhasil menelepon telepon Nyonya Shu kami, berbicara besar juga harus ada batasnya. Lu Janlin, 3 menit telah berlalu Nyonya Shu belum datang juga. Sayang sekali Nyonya Shu mengambil risiko dipecat juga meninggalkan kalian. Perkataan sudah sampai di sini, kalian urus diri sendiri. Berhenti. Tidak bisa acting lagi, langsung mau pergi. Penjaga, patahkan kakinya. Nyonya Shu datang. Siapa yang berani memberi kalian nyali? Nyonya Shu, kenapa Anda datang sendiri? Apa yang saya lakukan perlu dilaporkan kepadamu. Berhenti. Nyonya Shu sudah datang. Kamu masih berani begitu lancang. Saya hari ini akan dihadapannya keluar dari sini. Lihat bagaimana kalian akan bereaksi. Sebenarnya ingin memberimu sedikit hukuman. Tidak menyangka Nyonya Shu datang. Kamu masih berani tidak sopan. Hari ini kamu pasti mati. Kalau begitu kita lihat saja. Pak Lu, Masalah keterlambatanmu, saya beri kamu muka tidak akan ditindak. Tapi masalah hari ini membuat saya sangat tidak senang. Selanjutnya bagaimana menanganinya terserah kamu. Jika ini adalah grup Lucy yang memberi saya ketulusan, maka saya akan temui kakak saya untuk berbicara baik-baik. Nyonya Shu ada di sini. Kamu masih berani lancang? kamu yang lancang. Nyonya Shu, apa maksudmu ini? Apa maksudku? Lihatlah malam ini apa yang kalian lakukan. Semua karena si brengsek ini yang memulai masalah. Kamu murah hati begitu saja membiarkannya pergi. Lalu di mana wibawa bisnis Shanghai kami? Apa katamu? Brengsek. Nyonya Shu, semua orang benar. Si sampah ini tidak hanya tidak sopan kepada Anda, juga memfitnah Anda di belakang. Bahkan baru saja mengaku sudah menelepon Anda atas nama Anda di sini menindas tamu. Justru perwakilan Liu yang membongkarnya mengatakan ponsel Anda mati. Kami sudah tertipu, si brengsek ini sangat parah. Liu Zhengming, kamu benar-benar melakukan hal baik. Nyonya Shu, ini semua seharusnya dilakukan. Orang ini atas nama grup menipu dan mencurangi pantas dihukum berat. Orang yang pantas dihukum adalah kamu, menggunakan namaku untuk pamer kekuasaan. Sungguh angkuh. Kamu dipecat. Pergi dari sini. Nyonya Shu, Anda salah sangka. Saya hanya mengatakan kebenaran. Kebenaran. Kebenarannya adalah ponsel saya memang mati. Itu untuk kalian. Mungkinkah dia benar-benar menelepon Anda? Kalian tidak layak tahu. Belum selesai. Saya sudah bosan menunggu. Lu Janlin, hari ini hanya kebetulan. Hutang antara kita belum selesai. Menurutku harus menghitung hutangmu dengan baik. Malam ini acara tender grup Lucy adalah kesempatan untuk kalian. Lihatlah apa yang kalian siapkan untukku. Berantakan sekali. Nyonya Shu, ini. Zhao Jiangwo, hutang antara kita akan dihitung perlahan. Nyonya Shu, ini masih dilanjutkan? Sudah selesai. Selesai. Ini Jika mau menyalahkan, salahkan kalian sendiri, buta mata. Pemilik sebenarnya sudah pergi, dan Zhao Jiangwo grup Lushi akan membatalkan semua kerjasama dengan grup Shengding serta investasi. Tentu saja kecuali grup Qixing. Kamu urus dirimu sendiri. Ini. Nona Yun, di wajah saya ada sesuatu. Tidak. Hanya, malam ini terjadi hal-hal ini. Setelah kejadian, rasa penasaran saya terhadap Tuan Lu bertambah sedikit. Anda tidak akan mengira hal yang terjadi malam ini adalah sengaja saya lakukan. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Tuan Lu? Orang yang begitu membosankan, semua itu akibat perbuatan mereka sendiri. Pantas. Kalau begitu Anda tidak penasaran siapa saya? Penasaran. Tapi, jika Tuan Lu tidak ingin mengatakannya, saya bisa tidak penasaran. Anda memang pintar. Tampaknya.
Investasi saya ke Qixing ini, 800 miliar adalah keputusan yang tepat. Kalau begitu, bagi Tuan Lu saya adalah orang yang sangat penting. Anda apa yang Anda katakan? Tuan Lu besok malam pulang bersama saya untuk bertemu orang tua. Apa? Bertemu orang tua? Bagaimana? Apakah Tuan Lu juga ada hal yang tidak berani lakukan? Ini, besok malam, pesta ulang tahun nenek saya menantikan kedatangan Anda. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas tentang ini? Tuan Lu, Anda harus ingat, Anda tidak menolak pertunangan saya. Sekarang pertunangan masih berlaku, jadi besok malam ketemu. Kekasih tunangan saya. Direktur Yun, sikap Anda tadi, apakah terlalu merendahkan diri? Dia tidak terlihat seperti orang besar yang berpengaruh. Perhatikan kata-kata Anda. Dia jauh tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Direktur Yun, bagaimana Anda mengetahuinya? Intuisi. Intuisi saya tidak pernah salah. Tidak peduli latar belakang, hanya lihat bakatnya. Di masa depan di dunia bisnis Shanghai, akan sukses besar. Apalagi, saya terhadap misterinya, semakin tertarik. Direktur Yun, Anda tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padanya. Jika saya tidak salah tebak, Shuyun memanggilnya Erye. Jika dia benar-benar orang dari grup Lushi, lalu apa statusnya? Cheng Ming. Kirim beberapa orang lagi untuk menyelidiki Tuan Lu. Ya, Direktur Lu, sejak berinvestasi di Qixing, proyek energi baru kita, perkembangannya sangat lancar. Indra bisnis Anda tidak kalah dengan ketua dewan. Yun Wanning adalah seorang yang berkemampuan, wanita yang sangat menonjol. Qixing juga adalah mitra yang baik, bisa terus memberikan dukungan. Ya, Oh ya, Anda pergi siapkan untuk saya satu hadiah mewah. Kirim ke pesta ulang tahun malam ini. Kirim atas nama Direktur Lu. atas nama Direktur Lu, maksud Anda, untuk mendukung Yun Wanning, mendukung penuh grup Qixing. Anda benar. Di belakang Yun Wanning, ada dukungan dari Lushi, seluruh Shanghai. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Direktur Lu bijaksana. Oh ya. Putra keluarga Yang Shui Tao sudah menunggu lama di luar. Bagaimana? Apakah ingin bertemu? Yang Anda maksud, keluarga yang mengerjakan proyek luar negeri, Benar. tidak mau bertemu. Lu Cheng Yu hanya menyuruh saya bertanggung jawab atas proyek domestik, proyek luar negeri. Saya tidak ingin repot. Suruh dia pulang. Katakan saja Direktur Lu masih di luar negeri. Hei Direktur Shu, apakah Direktur Lu setuju bertemu saya? Direktur Lu pergi ke luar negeri sudah beberapa hari. Tunggu dia kembali, Anda datang lagi. Silakan pulang. Apa Direktur Lu tidak ada? Hei. Direktur Lu ternyata tidak ada. Kalau begitu pesta malam perekruman ini, hempe, agak menarik. Halo Direktur Zhao. Saya ada bisnis, ingin berbicara dengan Anda. Kamu bilang Lu Zanlin ini sebenarnya orang seperti apa? Membuat semua persiapan saksamaku, jadi sia-sia. Pak Zhao, dia bukan orang sembarangan. Aku tahu dia hebat, tapi latar belakangnya sebenarnya apa? kemarin sikap Bos Shu sudah sangat jelas. Menurutku Lu Janlin ini pasti dia. Grup Lushi penguasa di baliknya. Berpura-pura lemah, bahkan memperdayaku. Menurutku, ini kesalahan Pak Zhao. Terlalu gegabah. Hei, ini menyangkut suamiku. Apa hubungannya? Sudah, semua diam. Jangan berisik. Kita sekarang satu nasib. Masih bertengkar internal. Kalian bilang, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Pak Zhao, mengapa marah sekali? Tuan muda yang kamu datang untuk melihat olok-olokku ya. Pak Zhao, aku hari ini memberitahumu kabar baik. Lihat, aku seperti punya kabar baik. Hehe Pak Zhao, kamu tidak benar-benar mengira tunangan Yun Wanning adalah bos Lu kan? Haha. Bos Yang, apa maksudmu? Malam itu, kami semua hadir. Sikap Bos Shu. Kami semua melihat. Berlagak sok kuasa. Itu sama sekali bukan bos Lu. Bos Yang, jangan bicara sembarangan. Apakah kamu punya bukti? Ayahku ada di luar negeri, kemarin baru bertemu bos Lu. Terbang dari Shanghai ke luar negeri. Juga tidak butuh beberapa jam. Ini juga tidak menjelaskan apa-apa.
Ini buktinya. Bos Lu pergi ke luar negeri sudah beberapa hari. Tunggu dia kembali, Anda silakan pulang. Kabar ini dari Bos Shu, katakan padaku langsung, orang di pesta malam itu sama sekali bukan bos lu. Maksudmu Lu Janlin adalah palsu? Benar katamu, grup Qixing dapat investasi dari grup Lucy. Tapi siapa yang tahu bos lu seperti apa rupanya? Seperti apa rupa bos lu? Bukan dia juga, bukan Yun Wanning yang putuskan. Lalu kamu bilang bos Shu ini sikap bagaimana menjelaskannya? Pak Zhao, kamu benar-benar pintar tapi terlalu pintar hingga salah. Jika kamu adalah bos Shu, apakah kamu akan menjatuhkannya? Ah, Lu Janlin berani menipuku. Aku akan mencarinya sekarang. Hei Pak Zhao, jangan buru-buru. Kira-kira surat undangan ini semua sudah menerima kan? Ketika Lu Janlin pergi ke pesta nenek Yun, lalu ungkap dia, bukankah itu memuaskan? Hahaha. Tuan Muda yang masuk akal. Dengan demikian grup Qixing akan kehilangan muka. Saat itu kita semua bisa dapat bagian. Hanya saja Tuan Muda yang keluargamu di luar negeri, bisnis banyak, juga peduli pada yang sepele ini, 80 miliar. Benar, aku yang Sui tahu tidak kekurangan uang. Tapi yang kuinginkan adalah wanita tercantik di Shanghai, Yun Wanning. Ahahaha. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan, hahaha. Bos Yun, luar sana berbisik. Pengendali sebenarnya grup Lucy beberapa hari lalu sudah lari ke luar negeri. Sebenarnya Lu Janlin ini mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan, sekuat itu jabatan dan kuasanya. Tidak apa-apa. Bahkan jika Tuan Lu tidak ada hubungan dengan grup Lucy, hanya dengan malam itu dia menghalangi di depanku, cara dia melindungiku, keberaniannya cukup untuk kukagumi. Siapkan mobil. Aku sudah mulai menantikan bertemu dengannya. Tuan ini, tolong tunjukkan undangan Anda. Tunggu, sudah dikonfirmasi. Silakan masuk. Tunggu sebentar. Lu Janlin, ternyata kamu. Berdandan rapi tapi kelakuan buruk. Mau masuk? Ya, tentu. Pura-pura. Kamu cuma kurir. Tempat mewah ini. Bisa kamu masuki? Zhouze, sebagai teman lama, aku ingatkan. Hilangkan sifatmu yang meremehkan orang atau akan rugi besar. Aku rugi? Kamu tidak tahu grup Qixing? Posisi manajer personalia. Oh iya. Hal kelas atas ini, kamu takkan paham. Aku memang tak paham. Manajer personalia kecil. Tak layak di mataku. Kalian kerja bagaimana? Siapa saja dibiarkan masuk. Mengganggu pesta Ibu Yun. Kalian semua dipecat. Tapi Pak Zhou, dia punya ini. Kamu punya undangan? Undangan ini? Jangan-jangan palsu. Zhouze, jangan pakai pikiran picikmu. Ukur sifatku, undangan asli atau palsu. Tanya keluarga Yun, langsung tahu. Aku tak ada waktu. Main trik kecil denganmu. Jika mau cari makan, di dapur ada. Kerja bawa piring. Sebagai teman lama, aku masih punya muka. Kadang aku tak paham. Posisimu ini, bagaimana bisa dapat? Qixing benar-benar tak ada orang. Di tempat keluarga Yun, hina keluarga Yun. Siapa berani? Ku beritahu bahkan Yun Wanning di sini, aku tetap bilang, aku diundang pesta Yun, tamunya. Nanti jika aku tak ada, entah posisimu sebagai manajer masih aman atau tidak. Asu. Kamu siapa? Layak diundang Yun? Kamu pasti makan. Hati berani? Percaya atau tidak, nanti jika ada masalah, aku harap kamu masih bisa bicara keras. Pura-pura. Aku bisa apa? Pak Zhao teman lama. Lama tak jumpa. Kalian juga ke pesta. Manajer Zhou, kenapa halangi orang masuk? Dia cuma kurir. Kamu dapat masalah. Pak Zhao, apa ini? Bukankah dia cuma kurir? Waktu kuliah, kita satu klub. Tuan Lu, Anda juga datang ke pesta Ibu. Wah, Zhao Jiangguo sikapmu. Aku tak biasa.
Dia cuma kurir. Kenapa Anda? Hormat sekali. Dia tamu penting, Yun. Tamu kehormatan. Tunangan CEO Yun. Jika Anda sakiti dia, pekerjaanmu hilang. Tunangan apa? Mana mungkin? Kenapa tidak? Jose sombong sekali. CEO Yun, aku salah. Aku tahu salah CEO Yun. Cuma bilang tak tahu. Buat alasan, Jose, aku kelihatan. Orang yang mudah, Maaf CEO Yun, aku salah. tahu salah? Pakai nama Yun. Buat onar di sini. Tak mau kerja? Baik CEO Yun, aku tahu salah. Aku bersujud. Bodoh tak tahu diri. Pertahankan, cuma nodai, nama perusahaan. Cepat bereskan dan pergi. Tuan Lu, Pak Lu. Teman lama, bicarakan dengan CEO Yun. Lepaskan aku. Jose, sudah kuingatkan, kamu tak dengar. Aku mohon. Hei, Keluarkan dia. Ibu Yun, jangan Tuan Lu. Kasihani saya. Saya tahu salah. Tuan Lu, saya kurang pertimbangan. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa, hanya sedikit gangguan. Mari kita masuk. Baik. Pertunjukan bagus dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini, bisa datang menghadiri saya, si nenek tua, pesta ulang tahun, adalah kehormatan bagi keluarga Yun. Silakan semua cepat duduk. Selamat ulang tahun, Nenek. Ini dia adalah yang saya sebutkan kepada Anda, tunangan saya, Lu Zanlin. Selamat ulang tahun, Nenek. Tunangan, kakak. Di mana kakak menemukan pria seperti ini? Ulang tahun nenek, datang dengan tangan kosong. Ini belum menikah. Kalau sudah menikah, bukankah akan lebih sombong? Yun Yian, saya menasihati kamu jangan bicara sembarangan. Maaf, Nenek. Hadiah yang disiapkan untuk Anda sedang dalam perjalanan akan segera dikirim. Jangan berpura-pura. Kalau kamu tidak punya kemampuan, jangan berpikir untuk mendekati kakak saya. Di antara yang hadir, siapa bukan orang terpandang? Juga tidak ada yang seperti kamu sombong sebesar ini. Sudah saya katakan hadiah saya untuk Nenek sedang dalam perjalanan. Lagi pula, hadiah yang saya beri tak tertandingi. Pura-pura, terus pura-pura. Kakak, di mana kakak menemukan pria bagus ini? Cepat singkirkan dia. Pria ini tidak baik. Bocah nakal, kamu diam. Tuan Lu. Tapi dia adalah penyelamat keluarga Yun. Tuan Lu, jangan dengarkan bocah ini bicara sembarangan. Silakan cepat duduk, cepat. Duduk. Saya katakan Tuan Lu ini, apakah kamu tahu putri saya posisi di lingkaran bisnis Shanghai? Tentu saja tahu. Waning sangat hebat. Hanya dalam beberapa tahun telah membawa Qixing ke puncak bisnis Shanghai. Terlebih lagi dengan penampilan yang menonjol, dijuluki sebagai wanita tercantik pertama. Benar, Tuan Lu. Putri saya berbakat dan cantik. Saya justru ingin tahu dengan apa kamu menjadi menantu keluarga Yun? Ibu kenapa bilang begitu? Kakak, ibu kita ini untuk kebaikanmu. Paman ini tampak seperti wajah tampan. Jangan tertipu olehnya. Yun Yian, kamu bicara hati-hati. Aset keluarga Yun kita di mata Tuan Lu, hanya setetes dalam lautan. Kakak, kapan kamu menjadi terobsesi cinta? Orang ini sebenarnya memberimu pengaruh ajaib apa, sehingga kamu di sini bicara sembarangan? Tuan Lu, pernikahan sejak dulu mementingkan kesetaraan status. Dengan kebajikan dan kemampuan apa kamu berani menikahi putri saya? Ibu, maksud Anda adalah perjanjian pernikahan ini dibatalkan? Bagus kalau kamu mengerti. Hanya dengan selembar perjanjian pernikahan, ingin melompati kelas, mimpi siang bolong seperti ini cukup diimpikan saja. Menggapai tinggi, yang menggapai tinggi hanya keluarga Yun. Sangat lucu, bicara kosong. Kamu bicara apa? Keluarga Yun kami bukan yang bisa dia gapai. Yun Yian, kamu tahu kamu sekarang menghina orang seperti apa? Kakak, apakah kamu oleh pria tua ini dicuci otak? Hari ini saya justru menghinanya. Lalu bagaimana? Yun Yian, kamu jangan bicara sembarangan di sini. Saya menasihati kamu segera, sekarang juga minta maaf kepadanya untuk saya. Yun Waning, kamu gila. Kenapa marah kepada adikmu? Menyuruh saya minta maaf. Nenek, lihat kakakku. Dia marahi aku karena orang luar. Bocah sialan, diam kau, keluarga Yun kita. Kok bisa ada orang sepertimu yang tak tahu terima kasih? Makhluk.
Nenek, kenapa hari ini kok selalu menyerangku? Iya, Bu. Kenapa membela orang luar pada cucumu sendiri? Marah besar begitu. Orang luar? Kalau bukan karena Tuan Lu, mungkin keluarga Yun kita sudah lama bangkrut. Mana mungkin kalian bisa berteriak di sini? Bu, apa maksud perkataanmu? Kalau bukan Tuan Lu menolong kita, keluarga Yun kita sudah lama dihapus dari Shanghai. Semua ini harus berterima kasih pada Tuan Lu. Kak, ini berlebihan sekali. Urusan grup, apa hubungannya dengannya? Berlebihan. Investasi 130 miliar ini kalau bukan Tuan Lu, kita sudah hancur. Ini bisa disebut berlebihan untuk menggambarkannya. Tak berpendidikan, sombong, wajah keluarga Yun kita sudah kalian berdua coreng-moreng. Aduh, Bu. Aku ini juga demi kebaikan keluarga Yun kita. Iya, Nenek. Menantuku yang baik. Lihat, kau memang orang hebat tak tunjukkan diri. Kita sebentar lagi jadi keluarga. Ini bukannya menimbulkan salah paham? Iya, kakak ipar. Kau sembunyikan cukup dalam, hahaha. Kok sekarang kau akui aku adalah kakak iparmu? Apa maksudmu? Aku tak mengenali orang hebat. Anggap saja aku seperti angin. Kalau kakakku menikahimu, aku angkat kedua tangan 100% setuju. CEO Zhao dari grup Shengding datang. Hahaha, Nenek Yun. Hari ini ulang tahun ke-80 Anda. Saya Zhao juga datang untuk memberi selamat. Si Ozao, silakan duduk. Lu Zanlin, hari ini lihat kau dihormati ya. Aku lega. Zhao Jiangguo, sikapmu ini tidak seperti tadi. Lu Zanlin, kau benar-benar menganggap dirimu seperti hidangan. CEO Zhao, hari ini ulang tahun nenekku. Di tempat keluarga Yun kita, harus tahu tempat, jangan cari masalah. CEO Zhao, kau bisa datang hari ini untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Keluarga Yun sangat berterima kasih. Tapi dari perkataanmu tadi, benar-benar ada niat buat keributan kecurigaan. Nenek Yun, maafkan saya. Saya benar-benar tak tega melihat hari ini di hari bahagia Anda. Cucu perempuan Anda menipu Anda. Zhao Jiangguo, apa maksud perkataanmu? Kalau ada sesuatu, katakan saja. Kau bilang apa? Di wilayah keluarga Yun, bukan giliranmu untuk berbuat seenaknya. Kalau tak mau tinggal, pergi. Kakak iparku adalah orang penting dari grup Lucy. Menyinggungnya, kalian Shengding tidak akan sanggup menanggung. Hehehe, kalian cepat sekali dicuci otak. Zhao Jiangwo, apa maksudmu? Maksudku adalah kakak iparmu dia adalah palsu. Ibu Yun, Anda cari barang palsu seperti ini untuk meniru pejabat tinggi grup Lucy. Palsu, pasti tidak asli. Saya paham. Apa maksud Anda? Anda ingin bagi 800 miliar kontrak investasi, kan? Saya memang mau 800 miliar itu. Nanti identitasnya sekali terbongkar pejabat tinggi grup Lucy, pasti marah besar. Konsekuensinya, perusahaan Anda bisa dibayangkan, kan? Oh, tapi investasi 800 miliar ini justru diperintahkan Lu Zong. Ibu Yun, rencana Anda yang tampak sempurna ini sudah ketahuan celahnya. Zhao Jiangguo, kemampuan Anda berkhayal benar-benar luar biasa. Saya akui, di belakang saya tidak ada dukungan grup Lucy. Kakak ipar bercanda apa? Itu karena saya adalah sandaran grup Lucy. Baik. Lu Zanlin, saya sudah lama menunggu kata-kata ini. Benarkah? Tampaknya Anda datang dengan persiapan. Tidak tahu Ibu Yun memberi Anda berapa uang untuk memerankan drama ini. Apa maksud Anda? Maksud saya adalah dia, Lu Zanlin, memang pria tampan. Apa kurir? Yun Waning, apakah Anda harus memberi saya sebuah penjelasan? Nah, tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya percaya kemampuan Tuan Lu. Saya juga percaya penilaian saya. Yun Waning, apakah Anda tidak menabrak tembok selatan tidak akan berbalik? Tuan Yang datang. Ning Ning, lama tidak jumpa. Tuan Yang Angin, apa yang membawa Anda ke sini?
Hari ini pesta ulang tahun Nenek Yun. Saya sengaja datang untuk memberi selamat. Lagi pula perasaan saya Ning Ning pasti paham. Ini adalah tunangan yang belum resmi. Jangan-jangan datang ke keluarga Yun untuk jadi menantu tak berguna. Tuan Yang, saya Yun Waning. Dengan siapa saya bersama ada hubungannya dengan Anda? Saya menasihati Anda untuk lebih menghormati. Apalagi Tuan Lu adalah penyelamat keluarga Yun. Mana mungkin disebut menantu? Dia pantas? Saya paling tahu siapa dia. Ibu Yun, bukankah Anda selalu minta bukti dari saya? Sekarang buktinya ada di depan Anda. Nanti Tuan Yang akan membongkar samarannya lapis demi lapis. Percaya diri sekali. Maka saya benar-benar mulai menantikan. Saya menasihati Anda untuk lebih cepat mengakui lalu berlutut minta maaf. Ning Ning hanya bisa jadi wanita saya. Jika Anda membungkuk dengan keras, saya bisa tidak menuntut. Yang Shuai tahu ya, saya menasihati Anda lebih baik jangan ganggu saya. Baik, Anda benar-benar keras kepala. Tuan muda hari ini akan main-main dengan Anda. Tuan Yang, Anda tidak perlu bicara dengan orang seperti ini. Dia hanya terlalu larut dalam peran, membuat dirinya merasa penting. Tidak apa-apa. Hari ini saya akan membongkar habis-habisan. Tuan Yang, Anda sebenarnya mau apa? Hari ini pesta ulang tahun nenek saya, bukan tempat untuk Anda berbuat rusuh. Nggak apa-apa. Pesta ulang tahun hari ini tidak usah diadakan juga. Saya justru ingin melihat hari ini akhirnya bisa terjadi apa. Nenek, saya tidak bermaksud menyinggung. Karena hari ini datang untuk memberi hadiah, maka saya memberi Anda hadiah besar. Panggil orang, bawa ke sini. Nenek, ini untukmu hadiah yang kusiapkan, bernilai 20 miliar. Tuan Yang, kamu sangat royal. Ning Ning, aku juga siapkan untukmu, bernilai 100 miliar, pesanan luar negeri, dengan yang si ada. Dengan aku di sini. Cising lambat laun, keluar dari Shanghai, gantikan grup Lushi. Bagaimana? Tidak lebih baik dari pria ini? Tuan Yang, aku dan kamu tidak ada hubungan, jadi hadiahmu. Aku tidak mau. Anakku, kamu bodoh. Hadiah gratis ditolak. Mengapa? Hanya karena sampah ini? Yang Shuai tahu, lihat hadiahmu. Ini semua sampah. Baik. Hadiahku sampah. Aku ingin lihat apa yang kamu beri, barang bagus. Tuan Lu bilang terus, dirinya keluarga terhormat. Kalau tidak tunjukkan ketulusan, bagaimana nikahi putriku? Jangan-jangan kamu hanya tipu kami? Jika begitu, maka sebutan kakak ipar akan jadi milik Tuan Yang. Hadiahku masih di jalan. Tunggu sampai tiba. Semua akan lihat hasil. Hahaha, lagi di jalan. Lu Zanlin, waktu lalu Ibu Shu tidak salahkan kamu, sudah untungmu. Hari ini, kamu tidak seberuntung itu. Kamu kira? Aku tak punya bukti, hari ini ku perjelas. Tuan Lu, bagaimana jika aku kirim mobil, antar kamu pulang, acara seperti ini? Tidak usah hadir. Ibu Yun pikir baik-baik, jika dia pergi, kamu jadi sasaran. Tuduhan semua orang akan ke kamu. Lalu apa? Aku Yun Waning. Badai besar apa? Tidak pernah kulihat. Orangku. Tak boleh kalian lancang. Niat baik Nona Yun. Aku hargai. Tapi apakah kamu ragu identitasku? Bukan Tuan Lu. Aku hanya khawatir. Baik. Karena begitu, hari ini ku katakan, pilihanmu benar. Lu Zanlin, dulu waktu sekolah, tidak merasa kamu, tidak tahu malu hari ini. Kamu buatku terkesan. Jangan buru-buru, teman lama. Hari ini siapa menang? Masih belum tahu, nanti kamu dipermalukan. Hari ini, pesta ulang tahun nenekku. Jarang seramai ini. Hadirin sekalian, hari ini berantakan. Jika kalian tidak beri penjelasan padaku, siapapun jangan pergi. Baik. Urusan sudah besar. Maka kamu hari ini tak bisa lolos. Apapun hasilnya. Aku Yun Waning dan Tuan Lu. Sama-sama hadapi.
Ning, kamu lindungi dia. Akan kena imbas, tidak sepadan. Anakku, apakah kamu gila? Industri keluarga Yun tak boleh hancur oleh orang luar. Cukup bicara. Yang Shuai tahu buktimu. Bukti, yaitu kamu sama sekali bukan dari grup Lucy, pengendali di belakang, dan Tuan Lu asli. Selalu di luar negeri. Ini buktinya. Pak Lu sudah lama di luar negeri. Tunggu dia kembali. Anda bisa datang lagi nanti. Silakan pulang. Silakan pulang. Yang berbicara adalah Xu Yun dari grup Lucy, Direktur Xu. Buktinya jelas. Apalagi yang bisa kamu bantah? Kakak, aku sudah bilang dari dulu, orang ini asal-usulnya tidak jelas, tidak bisa dipercaya. Sekarang terlihat, ternyata dia penipu yang tidak berguna. Bagus kamu nekat ingin yang mustahil. Membuat keluarga Yun dipermainkan. Lu Zanlin, sampai sekarang. Apalagi yang bisa kamu katakan? Bagaimana kamu yakin itu kata Shuyun? Bagaimana kamu yakin saat dia bicara aku tidak ada di sana? Kamu tidak akan bilang rekaman di ponsel ini palsu, kan? Rekamannya asli. Baik Lu Zanlin. Akhirnya kamu mengakui. Dengan begitu, kita semua akan semakin membencimu. Saat Shuyun bilang itu, atas perintahku, dia hanya membantuku menyampaikan pesan. Lucu, bahkan jika begitu. Kenapa kamu menolak bertemu? Kamu siapa? Layak aku terima. Keluarga yang selalu kerjasama dengan Lucy, yang mengurus bukan kamu, tapi Pak Lu di luar negeri. Yang Shuai tahu apa maumu. Ning, kalau aku tidak punya keyakinan penuh, aku tidak akan mengambil risiko menyinggung keluarga Yun, mengacau pesta ulang tahun, jadi dia pasti palsu. Gagal tipu kakakku. Masih ingin menyeret keluarga Yun ke masalah. Hei orang, patahkan kakinya. Berani. Di dunia ini banyak pria baik. Kenapa? Karena sampah seperti ini. Kamu seret keluarga Yun. Seberapa berharganya? Grup Lucy kirim hadiah. Ini hadiah dari grup Lucy. Benar-benar datang. Ini mustahil, pasti kebetulan. Direktur Shu datang, maaf tidak sambut. Maaf tidak sambut. Ibu, tidak usah sungkan. Hari ini aku mewakili grup Lucy untuk ucapkan selamat. Wah, aku tua-tua. Apa jasaku terima hadiah besar dari Lucy? Aku berterima kasih pada Direktur Shu. Bersyukurlah pada cucumu yang begitu hebat. Semua diatur Pak Lu. Lu Zanlin, rupanya kamu benar. Sekarang Direktur Shu datang, segera kebenaran terungkap. Kalau masih tidak paham, tanya dia. Lu Zanlin, sudah dekat ajalmu? Masih keras kepala. Shuyun, katakan padanya siapa aku. Rupanya hari ini aku ketinggalan banyak. Hei, tidak. Direktur Shu, Anda datang tepat waktu. Penipu ini baru ketahuan. Penipu, pantas saja baru masuk rasa suasana aneh. Pesta ulang tahun yang bagus dibuat tegang olehmu. Tampaknya ada orang sengaja mau rusuh. Direktur Shu, kami tidak ganggu kesenangan Anda. Dia palsukan Pak Lu dari grup Lucy. Noda nama grup Lucy. Palsukan Pak Lu, kalian buatku tercengang. Jika Xu Yun adalah Lu Janlin, sungguh banyak menyinggung saya. Yun Waning bersedia bayar segala harga untuknya. Mohon Xu Yun berbesar hati. Shu Yun, hal ini dengan keluarga Yun sama sekali tidak berkaitan. Semua itu omong kosongnya dan menyeret keluarga Yun ke dalamnya. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Shu Yun. Suruh aku berlutut dan minta maaf. Shuyun, beranikah kau menerimanya? Lu Zanlin, kamu masih bandel dan tak mau mengaku salah. Ayo, aku bantu kamu. Berhenti! Zhao Jiangwo, kau berani sekali. Ini sudah kedua kalinya kamu melakukan pelanggaran terhadap atasan. Apa kau ingin membunuhku? Shu Yun, aku sedang membantu Anda mendidiknya. Kurasa yang perlu diajari. Seharusnya adalah kamu. Bawahan Xu Yun memberi hormat kepada Lu Zong. Bawahan terlambat lagi. Mohon Lu Zong menghukum. Kamu datang tepat pada waktunya.
Kalau tidak, aku tidak akan melihat pertunjukan yang menarik ini. Semua ini adalah kelalaianku. Shuyun hari ini pasti akan memberi Anda penjelasan. Cepat berlutut. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa dia, Lu Zanlin, mengalahkanku? Akulah yang paling unggul. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kau pantas. Hanya dengan itu kau pantas dibandingkan dengan Luzong. Bisa disamakan? Sungguh tak masuk akal. Aku mengerti Luzong semua karena mantan istrimu. Dia yang menipuku hingga membuatku hari ini berakhir seperti ini. Luzong, aku bukan manusia. Aku buta, tak mengenal orang hebat. Luzong, maafkan nyawaku. Zhao Jiangwo, kamu tadi bukan cukup sombong, kan? Kenapa jadi pengecut seperti ini? Shuyun katakan padanya apa akibatnya. Grup Shengding mencari kematian sendiri. Tak bisa dimaafkan. Shuyun, apa maksudmu sebenarnya? Kau ingin mengkhianati grup Lucy? Bagaimana grup Yangshi bisa menghasilkan orang bodoh sepertimu? Luzong ada di sini. Aku menasihatimu untuk berhati-hati dalam bicara. Berhati-hati dalam bicara dan tindakan. Jelas-jelas kamu yang memberitahuku Luzong ada di luar negeri. Kenapa tak mau mengaku sekarang? Benar, itu yang kukatakan. Tapi itu perintah Luzong sebagai bawahan. Aku hanya menjalankan perintah. Alasan yang bagus, hanya menjalankan perintah Lu Zanlin. Aku tak tahu trik apa yang kau gunakan merayu Yun Waning dan menyuap Shuyun. Ternyata aku benar-benar meremehkanmu. Aku menasihatimu, lebih baik bicara dengan hati-hati. Tuan muda Yang Shuyun sudah mengonfirmasi identitas Tuan Lu. Kau masih di sini. Beralasan apa? Karena di tanganku ada bukti bahwa dia adalah palsu. Bukti berpura-pura sebaik apapun pasti ada celahnya. Kalian semua palsu. Kami punya bukti di sini. Percaya diri sekali ya. Kalau begitu, aku ingin tahu bukti kuat di tanganmu sebenarnya apa? Sejujurnya, ayahku sudah di luar negeri dan bertemu dengan Luzong yang asli. Aku baru saja mengirim foto kepada ayahku. Tidak lama lagi akan terungkap kebenarannya. Jika menurut Tuan Muda yang pernyataannya Luzong itu seharusnya masih di luar negeri, Lu Zanlin ini kemungkinan masih seorang palsu. Maka Shuyun adalah pengkhianat terbesar di grup Lucy di antara mereka. Tak tahu berapa banyak urusan kotor. Yang Shui Tao, aku menasihatimu segera minta maaf kepada Luzong. Shuyun, aku masih menasihatimu untuk berpikir baik-baik saat Luzong kembali, bagaimana menjelaskannya. Hehe. Lihat kan, ayahku menelepon Lu Zanlin. Hari kematianmu tiba. Aku hari ini akan membuktikan bahwa kata-kataku yang Shui Tao tidak bohong. Ayah, Kamu orang jahat, kamu tahu, kepada keluarga, yang kami telah menyebabkan masalah sebesar apa? ayah, kenapa marah besar begitu? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu, kamu menyinggung Tuan Lu. Ayah, kamu bercanda? Tuan Lu ada di luar negeri. Bagaimana mungkin aku menyinggungnya? Sekarang yang berdiri di depanmu adalah Tuan Lu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Keluarga yang kami akan hancur karena kamu. Tuan Yang, inilah yang kamu didik, anak yang baik. Tidak hanya berani menantangku langsung, tapi juga berani melawan Tuan Lu. Hal ini, katakan bagaimana menanganinya. Tuan Shu, maafkan saya. Saya minta maaf untuk anak saya. Minta maaf padaku. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana menjelaskan pada Tuan Lu. Tuan Lu, saya gagal mendidik anak. Bisakah Anda mempertimbangkan wajah tua saya ini? Lepaskan dia, lepaskan keluarga yang kami. Bicara mudah. Selama bertahun-tahun, keluarga Lu saya kepada keluarga yang kamu. Bantuan tidak sedikit, bukan? Beginilah caramu membalas saya. Tuan Lu, saya hanya punya satu anak laki-laki. Tolong berbelas kasihan. Apa yang kamu inginkan, saya pasti akan penuhi. Lupakan saja. Barang-barang keluarga yang kamu, keluarga Lu saya tidak peduli. Mulai sekarang keluarga Lu membatalkan dengan keluarga yang kamu, semua kerjasama. Bajingan, keluarga yang kami, usaha puluhan tahun, begitu saja, hancur di tanganmu. Tunggu aku pulang, lihat bagaimana aku menghukummu. Kamu gila, kalian semua gila. Kamu pasti bukan Tuan Lu, sama sekali tidak mungkin. Selesai. Semuanya selesai. Yang Shui tahu, sekarang kita bisa hitung hutang antara kita. Hahaha, tidak menyangka keluarga yang kami hancur di tangan Yang Shui Tao. Hahaha. Yang Shui Tao tidak membasmi kamu sampai habis. Sudah merupakan kebaikan Tuan Lu, sangat murah hati. Keluarga yang selanjutnya hidup mati sendiri. Lu Zanlin, kamu berlagak lemah tapi menyerang. Kamu berani mempermainkanku. Kamu masih berani sombong? Penjaga, bawa dia pergi. Lu Zanlin, kamu akan dapat balasan. Kamu akan dapat balasan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Lu Zanlin. Tidak menyangka Ningning kami, tunangannya,
benar-benar keluarga lu yang terkenal pemimpinnya. Ini adalah keluarga Yun kami. Keberuntungan beberapa keturunan. Kakak ipar, baru saja saya banyak menyinggung. Anda orang besar tidak ingat kesalahan orang kecil. Jangan disimpan dalam hati. Kakak, Anakku yang baik, cepatlah bantu saya dan adikmu minta ampun. Hello. Tuan Lu, saya di sini untuk ibu saya dan adik saya minta maaf pada Anda. Sangat menyesal. Saya bukan tipe orang yang picik. Tuan Lu, grup ada masalah besar. Apa? Grup masih ada urusan. Kamu temani nenek dulu, saya pergi dulu. Menantuku yang baik, kenapa kamu pergi? Lihat perbuatan baik kalian. Hal ini harus diberikan pada Tuan Lu sebuah penjelasan. Nenek, jangan marah. Hari ini ulang tahun Anda. Tenangkan diri. Aduh, kamu masih peduli pada nenek tua ini ulang tahun atau bukan? Cepat kejar. Tapi Nenek, Tuan Lu adalah menantu idaman kami, jangan sampai dia hilang. Cepat. saya segera pergi. Pemegang saham minta adakan rapat pemegang saham. Sekarang, pemegang saham dan Lu Chengyu, semua kenalan lama. Saya bertemu dengan mereka. Bukan ketahuan? Secara logis, seharusnya tidak diadakan 2 hari ini. Tapi mereka sudah tiba di Shanghai dan sudah dengar kabar beberapa hari ini. Dan malam ini ramai sekali. Jika masih dengan alasan di luar negeri menolak, mungkin akan menimbulkan kecurigaan Dewan Direksi. Lu Chengyu juga tidak berunding dengan pemegang saham. Berunding juga tidak memberitahu saya. Membiarkan kekacauan untuk saya. Sendiri pergi ke luar negeri. Ketua Dewan, mungkin ada pertimbangannya sendiri. Tunda dulu. Cepat desak Lu Chengyu kembali. Urusan luar negeri, seharusnya ada hasilnya. Tuan Lu, Siapkan mobil. Kembali ke perusahaan sebentar. Ya, Presiden Lu. Tuan Lu, Presiden Xu pergi dengan panik. Apa terjadi sesuatu? Dia apa-apa, jangan pedulikan dia. Nona Yun begitu buru-buru, keluar terburu-buru. Mungkin ada sesuatu, ingin bicara dengan saya. Pantaslah dari grup Lucy, pemegang kekuasaan. Pikiran kecil ini, semuanya kamu ketahui. Hubungan kita berdua. Langsung katakan saja. KTT Lucy tahunan akan segera diadakan. Berkat Tuan Lu, grup Cising juga beruntung ikut. Tapi beberapa waktu lalu, pemegang saham Lucy tiba-tiba mengundang saya untuk ikut rapat pemegang saham. Saya rasa agak tidak tepat. Jadi tidak setuju. Lagi-lagi rapat pemegang saham. Apa yang orang-orang ini inginkan? Dan KTT Lucy. Hal ini, Xu Yun. Kenapa tidak beritahu saya? Jangan-jangan ada rahasia lain. Tentang Lucy, saya pikir seharusnya beritahu Tuan Lu tahu. Tuan Lu, Oh, Nona Yun. Hal ini, saya sudah tahu. Terima kasih atas peringatan Nona Yun. Kalau begitu, perusahaan masih ada urusan. Saya pergi dulu. baik. Kalau begitu Tuan Lu, sampai jumpa. Baik. Shuyun, adik saya ini. Bagaimana kabarnya belakangan ini? Dia, Rye, kemampuannya unggul. Pantaslah darah keluarga Lu. Kalau begitu saya lega. Ketua Dewan, pemegang saham tiba-tiba minta adakan rapat pemegang saham. Ribut minta ketemu Anda. Tapi dia, Rye, tidak mau muncul. Saat ini melompat keluar. Pasti ada urusan. Tampaknya masih terlalu santai. Cariin mereka sesuatu untuk dikerjakan. Ya, Ketua Dewan. Tuan Lu, Yun Waning, Tuan Lu hari ini kenapa? Seperti ganti orang, tatapan matanya menekan sampai sulit bernapas. ada apa kamu cari saya? Pesta ulang tahun nenek itu. Kamu tinggalkan jas di balai jamuan. Terima kasih. Sebentar lagi saya ada rapat. Silakan. Kalau begitu, tidak ganggu Tuan Lu lagi? Ketua Dewan, Rye sudah sampai di bawah. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu bilang mau rapat? Saya rapat. Dasi barunya bagus, cocok untukmu. Saya masih ada urusan. Tuan Lu,
Lu Chengyu. Saya tahu kamu kembali. Masih di sini sembunyi dari saya. Kamu benar-benar mainkan permainan catur yang bagus. Ingin saya terus memerankan kamu. Ungkap mata-mata di antara pemegang saham. Kalau begitu permainan catur ini, kita mainkan sampai habis. Dia sepertinya curiga sesuatu. Anda lihat perlu beritahu rencana ke tuan kedua. Tidak perlu, ikan sudah terpancing. Tapi Chairman, jika tuan kedua tak paham maksud Anda, punya niat lain, khawatir rencana gagal. Selama ini, apa rasanya ikut dia? Insting bisnisnya tajam, kemampuannya kuat. Ini bukan batas kemampuannya. Kemampuannya saya tak bisa mengejar. Chairman, di rapat pemegang saham, sepertinya dengan grup Shengding hubungannya erat. Anda lihat, perlu beritahu tuan kedua? Tidak perlu, dia bisa atasi. Nona Yun, datang larut malam, ada apa? Kenapa? Saya ketemu Anda perlu janji, Bos Lu? Tidak perlu. Nona Yun, wajah ini harus diberikan. Ayo minum teh. Nona Yun, saya cara tuang teh menawan. Tentu menawan. Pandangan saya Yun Waning tak pernah salah. Dalam bisnis begitu pilih pria bahkan lebih. Nona Yun, Anda puji saya atau ejek? Tentu puji Anda. Selama ini kejutan dari Anda banyak. Benarkah? Coba ceritakan. Misalnya, di tempat sama, terakhir di sini, tatapan Anda menekan sulit napas. Sungguh aneh. Kali ini cukup ramah. Nona Yun, penampilan saya tergantung orang. Anda suka sisi mana? Lalu Tuan Lu rasa sisi mana lebih menarik bagi saya? Ada apa? Bos Lu, ada masalah besar. Grup baru alami badai tak jelas. Saham terus turun. Sekarang bawah penuh masa protes. Seharusnya ada yang mengacau. Trik mereka tak layak. Anda sibuklah. Tuan Lu, hal sebesar ini Anda masih tenang. Sungguh kagum. Kalang kabut apa gunanya masalah harus selesai. Kenapa? Apakah Anda sudah rencana selanjutnya? Saham anjlok hanya ilusi. Masalah di internal. Saya hanya sedikit beri mereka api. Mereka tak betah. Lucy sampai hari ini bukan cuma ini. Lagi pula, cara saya jauh lebih dari yang mereka bayangkan. Bos Lu, ada yang cari Anda. Perusahaan terbesar kedua dunia bosnya, Jiang Man. Kenapa dia di Shanghai? Bos, lama tidak jumpa. Wah, ini pasti kakak ipar. Ah, selera Anda masih tetap bagus. Haha. Lepaskan saya. Lama di luar negeri ya. Tak sopan. Hanya bercanda. Benar tak menyangka, dulu Anda pergi tanpa pamit, menghilang tanpa jejak. Sekarang berubah jadi dalang grup Lucy penguasa. Apa yang terjadi selama ini? Hal ini ceritanya panjang. Tunggu ada waktu. Pelan cerita padamu. Saat ini, bantu saya selesaikan dulu. Ayo, ini datanya. Anda lihat dulu. Saya kira masalah besar cuma masalah kecil. Grup Lucy sendiri bisa selesaikan. Jangan bicara, saya punya rencana. Katakan bantu atau tidak. Bos, bantu. Terlalu formal. Tanpa Anda, mana ada Rui Hua. Anda lihat saja. Lihat pasar saham grup Lucy. Hari ini rugi berapa? Gandakan dan transfer ke akun grup Lucy.
Pak Jiang, Anda untung besar ya. Hahaha. Oh ya, hal yang saya minta sudah selesai? Bos, Anda benar-benar bisa meramal. Pemegang saham grup Lucy. Benar kirim orang hubungi saya. Tapi, saya sudah sesuai permintaan Anda. Pura-pura setuju dulu. Selanjutnya bagaimana? Tergantung rencana Anda. Mereka pikir, sudah dapat sandaran sekarang, tunggu grup Lucy ganti pemilik. Sisanya, tinggal menjaring. Besok, akan ada pertunjukan bagus. Kalau begitu, Anda pulang istirahat dulu. Baik bos, kakak ipar, saya pergi dulu. Pak Lu, bagaimana Anda bisa kenal bos grup Ruihua Jiangman? Karena grup Ruihua, saya yang dirikan sendiri. Eh, Dulu, karena terlalu bosan. Jadi pilih keluar tanpa apa-apa. Lalu, Pak Lu, kenapa saya tidak pernah dengar Anda pernah sebut? Anda sebenarnya masih berapa banyak hal sembunyikan dari saya? coba tebak. Tenang, Ayah. Hal sudah saya atur. Orang ini sudah saya suap. Dia punya 10.000 nyali. Dia tidak berani bohong setengah kata. Lu Zanlin, berani merebut wanita saya pasti tidak lepaskan Anda. Benar tidak tahan disebut. Cepat sekali datang. Wah, Pak Lu, tampaknya suasana hati bagus. Saya tidak menyangka. Anda masih punya mood ke sini. Grup Lucy semalam, menguap triliunan. Anda benar-benar sedikit pun tidak sayang. Anda tidak bisa baca, ini puncak grup Lucy. Saya tidak datang, siapa lagi berhak? Soal kerugian yang Anda sebut, saya tidak merasa ada kerugian. Benar, grup Lucy besar, hanya triliunan. Biarkan investor tak bersalah. Menanggung saja. Haha, yang Sui tahu. Apa yang Anda omong kosong? Ning. Kenapa Anda selalu bela? Dia menipu Anda. Anda tahu tidak? Baik, Anda bilang dia menipu saya. Kalau begitu saya tanya, dia menipu saya apa? Apakah penipu? Saya coba saja tahu. Berani tanya Pak Lu, hari itu di luar negeri, ayah saya dan Anda bicara apa? Apakah Anda ingat? Tentu. Tidak ingat. Saya tahu Anda akan bilang begitu. Karena hari itu ayah saya di luar negeri temui, bukan Anda sama sekali. Jika bukan bisnis luar negeri, hanya keluarga yang Anda layak bicara dengan saya, perkataan semut, kenapa saya harus ingat? Anda sebenarnya mengacau. Hadirin, hari ini saya beritahu kebenaran kepada semua, supaya tidak tertipu dan oleh penipu ini tetap dalam kegelapan. Anda tahu tidak diri Anda bicara apa? Di puncak grup Lucy, ada yang berani menipu. Sungguh bosan hidup. Saya tentu tahu. Dia itu penipu. Nyalimu besar. Di wilayah keluarga Lu, sakiti Pak Lu. Apakah bosan hidup? Satpam, orang yang buat onar ini, tangkap dan keluarkan. Tidak apa-apa. Yang Shui tahu, bukankah Anda bilang mau buat saya susah? Saya beri Anda kesempatan. Baik. Sekarang saya beritahu kebenaran kepada semua. Dia adalah palsu. Pak Lu asli hari ini sama sekali tidak akan datang. Yang Sui tahu bicara butuh bukti. Buktinya mana? Mau bukti ya? Baiklah. Panggil orang, bawa orang ke sini. Lao Zhang, Lalu, ini orang yang dibicarakan tadi. Benarkah kamu? Tidak, jangan begini. Menipu tidak baik. Lao Zhang, jelaskan kata-katamu. Bagaimana aku menipu? Orangnya sudah datang. Kamu masih bandel. Lao Zhang. Katakan pada semua dia dulu kerja apa? Dia dulu sama aku, antar makanan. Aku masih punya data dia yang dikirim datanya. Semuanya sudah dengar kan? Orang ini adalah kurir makanan. Bagaimana mungkin dia berubah seketika menjadi pemilik grup Lucy Bos? Lao Zhang, mereka kasih berapa untuk lakukan ini? 100.000. Tidak. Uang apa? Aku tidak tahu. Terkirim 10 juta. 1. 10 juta. Sekarang kenal aku? Tidak lihat, sama sekali tidak kenal. Lu Zanlin.
Berani suap orang, kamu hina dan tak tahu malu. Saudara ini, aku pernah antar makanan? Makanan apa? Bisa naik motor listrik? Semua dengarkan, aku sekarang bos lu. Yang Shui tahu. Kamu cari malu. Angkat batu, jatuhkan kaki sendiri. Tuan Yang. Kamu janji padaku 100.000. Kamu, pergi sana. Apa hebatmu? Cuma 100.000. 10 juta. Haha, pergi. Yang Shui tahu, jika ini caramu sangat membuatku kecewa. Kamu pikir hal ini sudah berakhir? Baik. Kalau ada cara baru silakan keluarkan, jika masih permainan anak tidak layak lihat. Perwakilan pemegang saham datang. Baik. Orangku segera sampai. Kita lihat nanti. Aku sempat ingin kasih kamu sedikit muka, tapi kamu bandel. Perwakilan sahamku segera sampai, tidak bisa kabur. Hehe, Bos Liu. Orang ini licik, aku sudah berusaha. Sampah. Hal kecil tidak selesai. Untuk apa kamu? Gaya pemegang saham sangat besar. Kirim perwakilan saja. Lebih lambat dariku, ingin kuasai keluarga lu. Bos lu khawatir berlebihan. Kemarin Dewan Direksi membahas hilangnya dana miliaran. Apakah kamu kasih kami penjelasan? Aku kasih penjelasan. Aku bakar berapa uang, aku ganti 2 kali lipat. Bos lu bercanda. Dana luar negeri meledak. Anda harus kasih aku penjelasan. Aku kasih penjelasan. Hutang buruk luar negeri kamu kasih penjelasan. Semua keputusan grup Lucy ditentukan bos lu. Kami pemegang saham ada penjelasan apa? Bos lu, kamu sembunyikan sesuatu dari kami? Tentu. Krisis grup Lucy kemarin diselamatkan bos lo. Kalian, pasangan kompak. Kemarin grup Ruihua turun tangan karena mukaku. Mukamu, Siapa tak tahu bos Jang grup Ruihua akrab denganku. Kalau bukan dia yang bertindak, kemarin grup Lucy hampir menghadapi krisis. Ini semua salahmu. oh, apa salahku lagi? Sampai saat ini, aku tak akan menyembunyikannya. Kau pikir menyamar sebagai pemegang saham? Aku tak sadar. Apa ada kesalahpahaman? Pemimpin grup Lucy mana bisa disamar sembarangan? Kurasa semua punya pendapat tentang dia. Aku pada grup Lucy selalu setia. Kurasa yang berniat jahat adalah bos lu. Aku tahu. Pasti semua karena kerugian kemarin ada salah paham. Tapi urusan sudah lewat. Kita jangan ungkit masa lalu. Mudah sekali bicara. Grup Lucy tak bisa terima campur tangan orang luar. Bos Yun, kuingatkan sekali lagi. Orang di sampingmu ini tak sesederhana itu. Hati-hati dimanfaatkan. Itu kekhawatiranmu saja. Meski Tuan Lu memanfaatkanku, aku Yun Waning rela hati. Bicara lagi tak guna. Karena kau bilang aku palsu, tolong tunjukkan bukti. Kemarin dapat kabar dari luar negeri. Bos lu asli masih di luar negeri. Kau hanya boneka yang dia keluarkan. Kalian benar-benar bisa memfitnah. Bicara lagi tak guna. Aku ingat jelas. Di bawah kiri bos lu ada tai lalat hitam. Berani tunjukkan pada semua? Ini keterlaluan. Kami keterlaluan. Mungkin dia tak berani. Kalian untuk ungkap aku asli atau palsu, pakai segala cara. Baik, aku akui. Aku memang bukan bos lu yang kalian sebut. Kau berani mengaku? Karena ini fakta. Apa yang tak berani kauku? Aku tak kenal perwakilan pemegang sahammu. Aku juga tak kenal semua yang hadir. Ning, dengarkan. Inilah wajah aslinya. Penipu yang berkhayal naik. Sayang. Aku malah berterima kasih atas kejujuranmu. Bos Liu, kau rencanakan matang. Bukankah ingin jadi pemilik grup Lucy? Oh, kau memang pintar. Hanya sayang, di perjalanan ke sini sudah kuberitahu grup Lucy
semua pemegang saham. Bos lu, oh bos lu, kau lalai dan salah guna pengganti. Tahukah kau kerugian besar untuk grup Lucy? Aku atas nama Dewan Direksi akan memakzulkanmu. Ingin jadi pemilik grup Lucy? Kau masih jauh. Hutang buruk di luar negeri, krisis saham. Bos Liu, kau terlalu gegabah. Kau bertindak tanpa pikir akibat? Lalu bagaimana? Kau penipu, bicara siapa percaya? Bos lu asli masih di luar negeri. Hari ini tak ada yang selamatkanmu. Aku tak perlu diselamatkan. Meski terbongkar, grup Lucy tetap milik keluarga lu. Kalian pasti akan gagal. Di belakang kami ada grup Ruihua. Dengan tren sekarang, grup Ruihua akan lampaui grup Lucy, jadi kerajaan bisnis terkemuka. Dan aku, setelah ambil alih grup Lucy, hanya buat grup Lucy semakin baik. Itu mengecewakanmu. Grup Ruihua yang kau sebut adalah kubangun sendiri. Bos Jiang mereka hanyalah anak buahku. Ruihua Anda yang dirikan .n. Kenapa tak bilang .nn? Jangman adalah Anda sendiri. N. Hampo.n. Orang tak tahu diri .n. Orang ini tak bisa dibiarkan .n. Panggil orang kalian, buang dia keluar. N. Pak Jiang segera tiba .n. Jangan rusak rencana besar kita .n. Aku sarankan kalian tutup mulut .n, tutup mulut kalian. N, jangan cari masalah .n. Ning.n. Apa yang kamu lakukan .n? Lindungi si palsu ini .n. Bahkan membelanya dan Aku tak membelanya .n, harusnya membela Anda .n. Wah, .n. Sungguh ramai .n. Tampaknya .n aku masih terlambat .n. Selamat datang Pak Jiang .n. Ini acara grup Lucy kalian .n, acara .n. Aku hanya orang luar .n datang lihat keramaian .n. Pak Jiang .n, Anda tamu kehormatan saya .n. Kemarin jika bukan Anda yang turun tangan .n, grup Lucy rugi .n, tak hanya ini .nn. Semua karena si palsu ini .n. Dia berani bicara sembrono .n. Bilang grup Ruihua .n adalah yang dia dirikan .n. Mencela Anda .n. Bilang Anda .n. Apa, Den? Bilang Anda anak buahnya .n. Oh, tidak .n. Aku tanya kalimat sebelumnya .n. Kalimat sebelumnya .n. Bilang dia palsu .n. Tampaknya kalian .n punya pendapat tentang bos saya .n. Banyak sekali .n. Pak Jiang .n, apa artinya ini, N? Tidak ada artinya .n. Karena .n, kalian punya pendapat tentangnya .ln, maka aku akan .nn punya pendapat tentang kalian .nn. Jangan, Pak Jiang .n. Orang ini penipu ulung .ln. Anda harus hati-hati .n. Enyahlah kau, N. Siapa kau? Dan berani menghalangiku, N. Pak Jiang .n. Dia tidak hormat pada Anda .nn dan bicara sembrono .ln. Bilang Anda pengikutnya .ln. Tak boleh biarkan dia .ln. Benar DNN, aku bilang begitu .n, tapi mereka tak percaya .n. Pak Jiang mana biarkan Anda mencela N. Jangan .n, kamu bisa baik-baik .n, jelaskan pada mereka .n, apakah yang kukatakan benar .n. Benar .n, grup Ruihua .n adalah Pak Lu yang dirikan .n. Tidak mungkin .n. Dia baru akui .n, dia hanya pengganti Pak Lu .n, dia si palsu .n, mana mungkin orang Ruihua .n. Kalian mungkin belum tahu .nn, 20 tahun lalu .ln, jenius bisnis yang muncul tiba-tiba .ln, adalah yang kalian sebut .nn, si palsu .nn, adalah yang dia dirikan .nn, grup Ruihua .nn, dia bisa tinggal di Lucy .nn, adalah Lucy kalian .nn, keberuntungan yang diraih .nn. Sekarang .nn, siapa yang dalam krisis .n, siapa biang keroknya .n, Pak Liu .nn, Anda seharusnya tahu .n. Karena Anda adalah .nn, orang grup Ruihua .nn, maka Anda lebih tersangka .nn. Jika tidak .nn, bagaimana masuk ke dalam Lucy .nn? 20 tahun lalu .nn, aku sudah tinggalkan manajemen Ruihua .nn, sekarang .nn, aku penguasa Lucy .n. Kamu omong kosong, N. Kamu si palsu sejati .n. Apa statusku? N tak pantas kau pertanyakan .n. Kata-katamu benar .n, grup Lucy .nn, tak pantas kau yang putuskan .n. Sama persis .n, ternyata .n benar ada dua Palu .n. Kenapa .nn lihat ketua .n tak ada reaksi, N? Aku bilang .n, kenapa Shuyun sangat hormat padamu, N? Nona Yun .n, bukankah kamu .n sudah curiga .n? Meski sudah curiga .n, tapi saat lihat sungguhan .n, sungguh tak terbayangkan .n.
Menarik sekali. Jika Anda adalah bos Lu, lalu siapa dia? Kalian berdua sebenarnya siapa bos Lu? Siapa bilang Lucy hanya punya satu bos Lu? Lucu. Sekarang sulit bedakan asli dan palsu. Kata-katamu mana bisa dipercaya? Percaya atau tidak terserah kamu. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan urusan denganmu. Menyelesaikan urusan denganku, kamu pakai pengganti untuk tipu dewan direksi. Apakah kamu tahu dia adalah pendiri Rui Hua? Bos Lu, oh bos Lu, tindakanmu ini undang serigala ke rumah. Kamu main dengan mudah. Kurasa kamu berniat jahat. Jika bukan Erye turun tangan, seluruh grup Lucy sudah hancur oleh kalian. Arya, Kakak saat ini jangan buang kata dengan mereka. oh begitu. Keluarga Lucy dikelola oleh kalian berdua bersaudara. Sekarang masalah di grup Lucy adalah kesalahan kalian, kan? Kalian benar-benar berjuang mati-matian. Selama ini Lucy selalu dikelola olehku sendirian. Tapi aku berterima kasih pada kalian. Jika bukan karena kali ini dewan direksi kalian buat keributan besar di luar negeri, aku dan adikku tidak akan cepat bertemu lagi. Lucu. Urusan antara kalian berdua apa hubungannya dengan dewan direksi kami? Jika bukan Erye kelola bisnis domestik, bagaimana ketua bisa luangkan waktu untuk bersihkan kekacauan kalian? Semua ini karena dia undang serigala ke rumah, hasil dari tipu semua orang. Jelas kamu yang hubungi aku minta bantu rebut kekuasaan. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Bos Lu pakai pengganti untuk tipu dewan direksi. Juga anggap dia tidak punya kualifikasi. Orang yang kuasai dewan direksi hanya satu orang. Dia sama sekali tidak pantas. Bilang aku tidak pantas, Shuyun keluarkan dan tunjukkan padanya. Apakah Erye cukup berkualifikasi? Bukan giliran kalian untuk berteriak? Sejak ketua ambil alih grup Lucy, saham dibagi dua. Satu bagian dipegang sendiri, satu bagian dipegang atas nama. Semua saham yang dipegang atas nama adalah milik Erye. Saham di tangan Erye lebih banyak dari dewan direksi kalian jika digabungkan. Sekarang, apakah aku berkualifikasi? Kamu lari kemana? Urusan antara kita belum selesai. Sebelumnya aku berbaik hati ampuni keluarga Yang, tapi kamu berulang kali coba bunuh aku. Sekarang urusan kita harus diselesaikan. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Keluarga kami yang segera akan makmur. Kalian semua gila. Kalian semua orang gila. Kalian semua gila. Ning, kamu adalah milikku. Pergi. Ayo seret dia turun. Usir dari Shanghai. Akhirnya semuanya selesai. Adik, ikut aku pulang. Kakak kembali ke keluarga Lu boleh, kembali ke Lucy tidak perlu. Saham, kamu simpan baik-baik. Suatu hari nanti aku akan kembali ke Rui Hua. Aku percaya Lucy juga butuh pesaing yang kuat. Baik, kalau begitu kita tunggu dan lihat. Nona Yun, selama ini saya menyembunyikan ini darimu. Tunanganmu adalah kakak saya, Lu Chengyu. Terakhir kali, saya juga yang menggantikannya bertemu. Sekarang saya sudah bukan direktur Lu yang berkuasa. Kamu bisa memilih ulang. Tuan Lu, sebenarnya kamu tidak perlu mengatakan sebanyak ini. Dari awal orang yang saya yakini adalah kamu, Lu Janlin. Saya, Yun Waning, tidak perlu memilih, selalu maju mundur bersamamu. Benar katamu Nona Yun, saya secara sepihak mengumumkan membatalkan pertunangan denganmu. Setelah ini berharap kamu merawat adik saya, Lu Janlin, dengan baik. Hanya berharap hatimu seperti hatiku. Pasti tidak mengkhianati cinta ini.